Pernah merasa ekonomi itu, aduh, rumit banget ya? Nah, hari ini kita coba deh, kita bedah bareng-bareng mesinnya. Ternyata, kalau kita lihat intinya, mekanismenya itu bisa dipahami secara lebih simpel kok. Tujuannya, biar Anda bisa nangkap nih kekuatan-kekuatan utama apa aja yang bentuk kondisi ekonomi tanpa perlu, ya, pusing duluan lah. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, transaksi. Terus kita lihat juga peran kredit yang gede banget, dan gimana ini semua bikin siklus naik turun yang sering kita alami. Siap ya? Yuk mulai dari jantungnya dulu. Transaksi. Intinya nih, semua aktivitas ekonomi itu kan kumpulan dari banyak transaksi ya. Tiap Anda beli kopi, atau bayar tagihan, atau mungkin investasi, ya itu transaksi. Anda tukar uang atau kredit buat dapat barang, jasa, atau aset finansial. Tepat sekali. Dan total semua pengeluaran ini, ya baik yang pakai tunai atau kredit, nah itulah yang jadi bensinnya ekonomi kita. Harga suatu barang itu ya pada dasarnya total pengeluaran dibagi jumlah barang yang laku. Gitu. Terus jangan lupa juga ada pemain besar nih, kayak pemerintah, ya kan? Mereka mengut pajak, terus belanja. Ada juga bank sentral yang ngatur jumlah uang dan kredit. Ngaturnya lewat apa itu Bank Sentral? Biasanya lewat suku bunga atau ya bisa juga cetak uang baru. Oke, transaksi jelas ya. Nah, sekarang soal kredit nih. Katanya penting banget, tapi kok sering bikin bingung ya? Apa sih yang bikin dia krusial gitu? Nah, kredit ini memang kunci. Kenapa penting? Jumlahnya itu bisa gede banget dan perubahannya itu cepet banget. Volatile istilahnya. Gampangnya gini, kredit itu muncul pas ada kesepakatan antara dua pihak. Ada yang pinjam, janji bayar balik plus bunga. Ada yang ngasih pinjaman, percaya sama janji itu. Jadi, pas kredit ada, utang juga langsung ada gitu ya? Betul, seketika itu juga. Buat yang ngasih pinjaman, itu aset. Tapi buat yang pinjam, ya itu jadi kewajiban atau utang. Oke. Jadi dua sisi mata uang yang sama ya. Terus efeknya ke ekonomi gimana? Gede banget efeknya. Soalnya kredit itu bikin kita, individu, perusahaan, pemerintah juga bisa belanja lebih banyak dari pendapatan kita sekarang. Kan belanja satu orang itu jadi pendapatan orang lain ya kan? Nah, kredit ini bisa memicu semacam lingkaran positif. Lingkaran positif gimana tuh maksudnya? Iya gini, belanja naik, pendapatan ikut naik. Orang dinilai makin bisa dipercaya buat pinjam. Pinjaman nambah lagi, belanja naik lagi. Gitu terus. Ini bagus buat dorong pertumbuhan ekonomi. Tapi, nah ini dia. Ini juga yang akhirnya bikin siklus. Wah, menarik ya. Jadi bisa dorong pertumbuhan, tapi sekaligus bikin potensi naik turun. Siklus itu tadi. Kalau gitu, ada berapa kekuatan utama sih yang perlu kita pahami di ekonomi ini? Secara umum, ada tiga kekuatan utama lah ya. Satu, pertumbuhan produktivitas. Ini soal jadi lebih efisien dalam jangka panjang. Pelan tapi pasti naiknya. Kedua, siklus utang jangka pendek. Ini yang biasanya kita rasain, durasinya mungkin 5-8 tahunan. Ketiga, nah ini dia, siklus utang jangka panjang. Ini bisa lama banget, puluhan tahun, bisa 75-100 tahun malah. Jadi ada produktivitas, siklus pendek, siklus panjang. Terus hubungannya gimana? Gini, produktivitas itu penting banget buat jangka panjang, buat standar hidup kita naik. Tapi kalau ngelihat naik turunnya ekonomi dalam jangka pendek, itu lebih banyak gara-gara kredit. Oh, jadi kredit lebih dominan ya buat jangka pendek. Kenapa gitu? Karena pinjam itu kan kayak narik belanja dari masa depan ke sekarang. Anda bisa nikmatin lebih banyak hari ini. Tapi ya, konsekuensinya nanti di masa depan Anda harus ngurangin belanja buat bayar utangnya itu. Pola pinjam bayar ini yang otomatis bikin siklus jangka pendek. Oke, paham. Coba deh kita bedah dikit soal siklus utang jangka pendek ini. Biasanya gimana sih alurnya? Biasanya nih, dimulai pas ekonomi lagi bagus. Ekspansi namanya. Kredit gampang didapat orang-orang, bisnis pada banyak belanja. Permintaan naik kenceng. Ekonomi jadi terasa panas, terus harga-harga mulai ikutan naik. Nah, ini yang kita sebut inflasi. Terus kalau inflasi udah mulai tinggi, bank sentral masuk gitu? Betul sekali. Biasanya mereka lihat, wah inflasi udah agak khawatir nih. Mereka intervensi. Caranya yaitu naikin suku bunga. Biar apa suku bunga dinaikin? Biar pinjaman jadi lebih mahal. Harapannya orang jadi mikir-mikir lagi buat pinjam dan belanja. Ngerem lah gitu. Kalau berhasil, pengeluaran jadi melambat, pendapatan orang lain juga ikut turun, ekonomi melambat. Nah, ini masuk fase resesi. Kadang saking melambatnya, harga-harga bisa sampai turun. Itu namanya deflasi.
Terus kalau resesinya udah dianggap parah, Nah, kalau resesi dianggap udah terlalu dalam atau inflasi udah nggak jadi masalah lagi, bank sentral biasanya akan balik arah, turunin lagi suku bunga. Tujuannya ya buat mancing orang pinjam dan belanja lagi, biar ekonomi gerak lagi. Mulai lagi siklus ekspansi baru. Jadi bank sentral itu kayak nyoba nyetir suhu ekonomi lah. oke, lumayan kebayang ya siklus pendeknya. Sekarang gimana sama siklus utang jangka panjang yang tadi katanya bisa puluhan tahun itu? Bedanya apa sih sama yang pendek? Bedanya tuh di akumulasinya. Karena ya manusiawi lah ya, kita itu cenderung lebih suka pinjem dan belanja sekarang ketimbang nabung dan bayar lunas. Jadi dari satu siklus pendek ke siklus pendek berikutnya, total utang di ekonomi itu pelan-pelan numpuk terus, seringkali numbuhnya lebih cepat dari pendapatan. Ini terjadi puluhan tahun. Sampai akhirnya bebannya jadi terlalu berat gitu. Terus apa yang terjadi kalau udah di puncak? Nah, itu dia. Sampai satu titik, beban utangnya itu jadi kegedean, porsi pendapatan yang harus dipakai buat bayar cicilan utang, pokok plus bunga itu mulai naik terus, bahkan lebih cepat dari naiknya pendapatan. Akhirnya orang, perusahaan, pemerintah, kepaksa banget buat motong pengeluaran secara drastis, nggak kuat lagi bayar cicilan. Wah, terus efek berantainya gimana? Ini memicu lingkaran negatif, kebalikannya yang tadi. Belanja dipotong, pendapatan orang lain turun, nilai aset, rumah, saham bisa ikut turun, kelayakan kredit orang anjlok, makin susah dapat pinjaman, belanja makin dipotong lagi. Nah, ini puncaknya, siklus utang jangka panjang. Kita masuk fase namanya deleveraging, proses ngurangin beban utang besar-besaran. Krisis 2008 itu contoh nyatanya. Ngeri juga ya kedengarannya. Kalau udah masuk fase deleveraging ini, apa bank sentral masih bisa bantu pakai nurunin suku bunga kayak di siklus pendek tadi? Nah, ini masalahnya. Seringkali udah nggak terlalu ngefek lagi. Kenapa? Karena biasanya pas di puncak siklus panjang itu, suku bunga udah diobral, udah diturunin sampai mentok deket nol. Jadi masalahnya bukan lagi bunga pinjamannya mahal, tapi emang jumlah utangnya itu udah terlalu raksasa dibanding kemampuan bayar. Udah nggak sanggup aja gitu. Baru, terus gimana caranya ekonomi bisa keluar dari lilitan utang segede itu dong? Kan suku bunga udah nggak mempan. Biasanya ada 4 alat utama nih yang dipakai buat nurunin rasio utang dibanding pendapatan. Tapi ya, ini pilihan-pilihan sulit semua, ada konsekuensinya. 1, potong pengeluaran habis-habisan. Individu, bisnis, pemerintah, semua ngencengin ikat pinggang. Istilahnya austerity. 2, kurangin nilai utangnya. Bisa lewat negosiasi ulang utang, restrukturisasi namanya, atau cara paling pahit ya gagal bayar, default. 3, redistribusi kekayaan. Misalnya, naikin pajak buat orang kaya, buat bantu yang lagi susah, atau buat biayain stimulus pemerintah. 4, nah ini, bank sentral cetak uang baru. Biasanya, uang ini dipakai buat beli aset finansial atau surat utang pemerintah. Tujuannya biar duit tetap muter, likuiditas terjaga, dan pemerintah masih bisa belanja. Hmm, 4 cara itu kok kayaknya obat pahit semua ya? Ada nggak sih cara biar proses deleveraging ini nggak terlalu menyakitkan atau merusak gitu? Saya pernah dengar istilah beautiful deleveraging. Itu maksudnya apa? Iya, istilah itu memang ada. Tapi deleveraging yang indah, itu bukan berarti gampang atau tanpa rasa sakit ya. Nggak mungkin. Disebut indah itu kalau pembuat kebijakan, ya pemerintah dan bank sentral, berhasil pinter-pinter pakai kombinasi 4 cara tadi secara seimbang. Jadi mereka harus bisa nyimbangin antara langkah yang ngerem ekonomi, kayak potong belanja, kurangin utang, sama langkah yang dorong ekonomi, kayak cetak uang buat stimulus. Tujuannya apa? Biar beban utang bisa turun pelan-pelan dibanding pendapatan, tapi ekonomi realnya tetap bisa tumbuh positif dan inflasi juga nggak meledak liar. Wah, nyari keseimbangannya itu pasti susah banget ya? Susah banget, butuh kebijakan yang pas, koordinasi yang bagus, dan biasanya makan waktu lama. Bisa 1 dekade atau bahkan lebih. Oke, jadi intinya itu menyeimbangkan beban masa lalu sambil tetap bikin mesin ekonomi jalan ke depan ya? Kompleks tapi masuk akal. Nah, dari semua obrolan kita ini, ada nggak sih prinsip sederhana yang bisa kita pegang buat, ya, lebih bijak ngelola ekonomi, baik buat diri sendiri atau skala yang lebih gede? Mungkin ada 3 hal sederhana ya, yang bisa jadi semacam panduan. 1, usahain deh, jangan sampai utang Anda itu tumbuhnya lebih cepat dari pendapatan Anda. Jaga rasio utang itu.
2, jangan sampai juga pendapatan Anda tumbuhnya lebih cepat dari produktivitas Anda. Kenapa? Biar Anda tetap kompetitif, udah kemahalan gitu. 3, dan ini yang paling penting buat jangka panjang, fokus terus buat ningkatin produktivitas Anda. Karena ya ujung-ujungnya, itu yang bikin standar hidup kita semua naik. Oke, 3 prinsip yang rasanya praktis banget ya. 1, utang jangan lebih cepat dari pendapatan. 2, pendapatan jangan lebih cepat dari produktivitas. 3, fokus tingkatkan produktivitas. Baik, kayaknya itu rangkuman yang bagus ya buat pembahasan kita kali ini tentang gimana sih mesin ekonomi itu bekerja. Terima kasih banyak sudah menyimak.